Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan mengenai kerajaan Ternate dan Tidore. Kelompok 6 sendiri berdirikan 5 anggota, yaitu Diva Fidela absen 8, Farudin Ali absen 12, Kalia Sabina absen 15, Mars Dewangga absen 16, dan Kinaya Kiswa absen 26. Sejarah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Secara geografis, kedua kesultanan tersebut terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Kedua kesultanan ini memiliki peranan penting dalam aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa kolonial karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki The Spice Island, yang artinya kepulauan rempah-rempah. Kerajaan Ternate. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada 1257 Masehi, dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaannya berlangsung pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kerajaan Tidore. Menurut tradisi sejarah, 4 kerajaan di Maluku Utara termasuk Ternate dan Tidore memiliki akar yang sama. Raja pertama Tidore, Syah Jayati atau Muhammad Nakil, yang naik tahta pada 1081 Masehi adalah saudara Masyur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Pada 1495, saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Ciriliati, agama Islam mulai masuk ke kerajaan Tidore. Sultan Ciriliati bersedia untuk masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Hal ini kemudian mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bisa lanjut, Fahrudin. Raja Kerajaan Ternate. 1. Sultan Zainal Abidin. 2. Sultan Bayanullah. 3. Sultan Hairun. 4. Sultan Babullah. 5. Sultan Sibori. 6. Sultan Said Fatahullah. 7. Sultan Amir Iskandar Zulkarnain Saifuddin. 8. Sultan Ayan Syah. 9. Sultan Syah Mardan. 10. Sultan Jalaluddin. 11 Sultan Harun Syah, 12 Sultan Akral, 13 Sultan Muhammad Yasin, 14 Sultan Haji Muhammad Usman Syah, 15 Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah, 16 Sultan Haji Mudafar Syah. Raja-raja kerajaan Tidore. 2. Sultan Jaidul Jihad Amiruddin Saifuddin Syah Muhammad El Makbus Kaicil Paparangan Jauh Barakatinuku. 2. Sultan Zainal Abidin. 3. Sultan Mutahuddin Muhammad Tahir. 4. Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah. 5. Sultan Ahmad Saifuddin Alting. 6. Sultan Ahmad Fatahuddin Alting. 7. Sultan Ahmad Kawiyuddin. 8. Sultan Zainal Abidin Syah. 9. Sultan Ja'far Syah. 10. Sultan Husin Syah. Masa kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Abdullah, Ternate mengalami kebesarannya. Selain B. Abdullah berhasil mengenyahkan kekuasaan orang Portugis dan Maluku Utara, B. Abdullah berhasil pula meluaskan kekuasaan hingga Manado di sebelah utara dan Hitu Ambon di sebelah selatan.
Kekuasaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil, sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore mengalami kegagalan. Demikian pula usahanya untuk mengusir Portugis dari Ambon. Sepeninggalan B. Abdullah pada tahun 1583, tahta jatuh ke tangan putranya, yaitu Said Barkat. Lambat laun kebesaran Ternate mulai suram karena menghadapi tekanan yang berat dari Spanyol di sebelah kanan utara dan VOC di sebelah selatan. Kemudian selatan Spanyol memusatkan seluruh perhatiannya ke Filipina. VOC dengan leluasa menanamkan pengaruh di Maluku. Sultan Ternate dan Tidore mengakui kekuasaan VOC hingga bukan lagi sebagai suatu negara yang bebas dan merdeka pada pertengahan abad 17. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kehidupan politik. Di Maluku yang terletak di antara Sulawesi dan Irian terdapat dua kerajaan, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Irian. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan 5 bersaudara, dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa, artinya Persekutuan 9 atau Persekutuan 9 Saudara. Wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan, dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. Bangsa Barat pertama kali datang di Maluku ialah Portugis tahun 1512, yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan, namun belum terjadi pecah perang. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya di Maluku, maka Portugis mendirikan Benteng Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng ini dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun. Untuk menyelesaikan pertentangan, diadakan perundingan, ialah antara Ternate, Sultan Hairun dengan Portugis, Gubernur Lopes de Mesquita, dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari 1570. Namun perundingan persahabatan itu hanyalah tipuan belaka. Pada pagi harinya, tanggal 28 Februari, Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke Benteng Sao Paulo, tetapi ia disambut dengan suatu pembunuhan. Atas kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah.
Setelah dikepung selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki pada tahun 1575. Orang-orang Portugis yang menyerah tidak dibunuh, tetapi harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon. Sultan Ba'abullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Irian. Ke arah timur sampai Irian, barat sampai Pulau Buton, utara sampai Mindanao Selatan, Filipina, dan selatan sampai dengan Pulau Bima, Nusa Tenggara. Sehingga ia mendapat julukan Tuan dari 7 pulau 2 pulau. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang ke Maluku, dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon, dan dapat mengusir Portugis dari Maluku, tahun 1605. Belanda yang tanpa ada saingan kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yakni yang pertama, melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, rempah-rempah, kepada VOC. Kedua, adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Yang ketiga, mengadakan pelayaran honggi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederick D. Houtman, Gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat di kedua kerajaan tersebut yakni bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Mengapa pertanian berkembang di daerah ini? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok digunakan untuk pertanian tanaman rempah-rempah, seperti pala dan cengkeh. Tanaman tersebut merupakan rempah-rempah yang digunakan sebagai ramuan obat-obatan dan sebagai bumbu masak. Selain itu, tanaman tersebut juga mengandung bahan pemanas, sehingga sangat dibutuhkan di daerah-daerah dingin seperti negara-negara di Eropa. Dari hubungan tersebut, kemudian membuat perdagangan rempah-rempah di Maluku berkembang pesat dan maju. Kehidupan sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xavierus telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Peninggalan Kerajaan Tidore. 1. Kadatoki. Kadatoki adalah istana peristirahatan Sultan dari Kerajaan Tidore. Bangunan ini berdiri di Kelurahan Soasiu, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Di awal abad ke-20, bangunan istana sempat hancur tetapi dibangun kembali pada tahun 1997. Atas dorongan dari Sultan Ja'far Syah, penguasa kerajaan Tidore yang ke-36. 2. Benteng Turi dan Tahula. Benteng ini dibangun pada tahun 1578 yang juga memperoleh izin dari Sultan Gabi Bagna. Nama benteng ini diambil dari kapten Portugis saat itu, yakni De la Torre. Tak jauh dari benteng Turi ada benteng Tahula yang dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1610. Benteng Tahila dibangun di atas batu karang yang merupakan titik tertinggi di Tidore. Fungsi benteng ini untuk mengamati wilayah perairan dan daratan Tidore.
Peninggalan Kerajaan Ternate. 1. Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah ini berada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Menurut para ahli, bangunan keraton kesultanan ini mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang berterkulturasi dengan kebudayaan lokal. 2. Masjid Sultan Ternate. Masjid yang sangat bersejarah ini pembangunannya telah dirintis sejak Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.